Karena aku dulunya kerja di klinik kecantikan, jadi pasti aku bukanya klinik kecantikan juga ya, Kak, gitu. Iya, jadi bukanya sesuai pengalaman sebelumnya. Itu aku bukanya di BK9, Kak. Di BK9 di desa? Di Sidodadi, di Jalan Raya Pasar Sidodadi, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi bareng kita di Lesehan bareng BKK. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu dokter lagi nih Kak Arif ya. Benar sekali. Udah tahu lo namanya siapa? Aduh, belum. Belum ya? Aku tadi udah kenalan sama dokternya ya. Nama dokter ini adalah Dokter Gita Rosadila ya. Selamat siang dokter. Siang. Gimana dokter kabarnya dokter? Baik-baik saya. Baik ya alhamdulillah. Kenapa Mas Arif kok? Biasalah. Oh, aku tahu nih teman-teman. Salpok sama dokternya ya. Bener sekali, salfok banget. Kenapa tuh? Cantik banget dokter. Iya benar ya teman-teman. Ini kita real lihat langsung ya, dokternya cantik nih. Dokter, dokter umur berapa sih dok? Kok kelihatannya masih muda banget ya mas ya? Umurnya 31. Oh 31. Beda tipis sama Mas Arif lah. Oh iya, beda tipis ya. Iya. Ini dokternya 31 masih kelihatan muda banget ya Mas Arif. Kita yang 20-an kelihatan Wah, tua. iya dok ya. Dokter nanti kita mau podcast nih santai ya dok ya. Nanti kita akan tanya-tanya sama dokter nih ya. Kita akan tanya-tanya lah tentang seputar pengalaman dokter. Mungkin Mas Arif ya. Benar Nanti sekali. kalau misalnya dokternya haus ya boleh nih kita minum dan makan ala kadarnya dok yang Boleh, biasa, boleh. dok, ya. Udah siap belum nih dok? Udah ya. siap. Siap ya. Pokoknya santai aja dok Santai ya. aja. Oke, Jangan oke, nervous oke. nih. Enggak usah tegang-tegangan. Iya. Oke. Tapi kalau dokter tegang aku hatinya deg deg deg. Bercanda ya dokter Iya, ya. iya. Apalagi aku Kenapa Mas Arif? tegang banget. 1, 2, 3. Wih. Oke teman-teman ya, langsung saja nih kita tanya sama dokter ya. Dok, aku mau tanya-tanya. Dok. Boleh dok ya? Boleh. Waktu dulu dokter itu mau jadi dokter kemauan dokter sendiri atau ada kemauan dari orang tua nih dok? Sebenarnya waktu memutuskan untuk jadi dokter itu sebenarnya aku udah diarahin sama orang tua. Oh gitu sudah. Iya, jadi dari SMA itu emang udah diarahin nanti kamu abis lulus SMA langsung daftarnya jadi kedokteran aja Oh, gitu. Iya, jadi kayak aku ya udah, jadi karena aku emang nggak yang terlalu gimana-mana, terus ya udah ikut aja. Karena kan emang sebenarnya kalau cita-cita kan dari dulu pasti berubah-berubah ya. Benar. Terus aku juga nggak ada kepikiran untuk aku nanti masa depannya aku mau jadi apa atau apa, itu aku emang nggak ada pilihan, nggak ada pilihan apa-apa. Jadi diarahin sama orang tua itu langsung. Abis dari SMA dokter aja gitu. Oh gitu. Oh ya udah, jadi ngikut aja gitu Kak. Seperti itu. Itu waktu dulu dokter pas daftarnya kuliah itu dokter tuh jalur prestasi atau tes mandiri atau gimana tuh dok? Mandiri. Oh jalur mandiri. Wow. Bukan. Sorry apa ya? Bukan mandiri ya. Jalur tes biasa, bukan mandiri. Oh jalur tes. Jalur tes biasa. Oh jalur tes biasa. Wes keren Mas Arif. Keren. Jalur tes itu sayangannya banyak ya dok ya? Saingannya banyak, cuman kan ya harus belajar juga ya. Wow keren banget guys ya. Jalur mandiri itu perjuangannya luar biasa loh Mas Arif. Aku juga dulu mau jadi dokter loh. Pas pengumuman alhamdulillah nggak kepanggil. Ya. Wow. Jadi dokternya luar biasa ya. Keren banget Mas Arif mau tanya boleh? Kita Itu. gantian aja nih Mas. Yang menambah motivasi untuk menjadi dokter Apa ya, pasti kan karena orang tua ya. Karena orang tua ya? Karena orang tua kan emang dari awal tuh udah kerja keras mati-matian untuk sekolahin aku kan. Jadi udah ngeplannya orang tua itu, karena emang di keluarga aku tuh silsilahnya belum ada yang jadi dokter gitu semuanya. Kalau orang tua aku dua-duanya itu pedagang. Pedagang. Terus paling ada tantaku tuh satunya bidan. Terus Oh, kayak gitu. ya udah deh, kita tuh nggak ada yang jadi dokter nih di keluarga. Ya udah kamu aja harapan satu-satunya. Jadi ya mau nggak mau mereka udah susah payah untuk sekolahin aku. Ya harus mati-matian kan berarti gitu. itu ya motivasinya lebih wow untuk menjadi dokter itu ya. Gitu. Oh kayak gitu ya udah. Nah waktu tadi nih di awal kan dokter itu pengen dokter karena ada pengen dari orang tua gitu ya dok ya. Terus ada nggak sih dok waktu dulu tuh cita-cita dokter nih? Sebenarnya aku tuh pengen jadi polisi atau pengen jadi pramugari seperti itu. Ada nggak sih dok cita-cita lain seperti itu?
Eh, waktu itu? Kalau waktu itu sih paling sebelum sebelum tahu, maksudnya kayak masih SMP, masih SMA gitu kan masih berubah-ubah. Iya. Salah satunya aku dulu pernah pengen jadi kayak pegawai bank. Gitu. Gitu ya, karena aku mikirnya pegawai bank enak ya kayak gitu kan. Jadi ya udah itu aja. Tapi udah masuk dokter ya udah gitu, nggak ada yang gimana. Jadi langsung logiknya ke dokter, gitu. Dokter, iya. Oh, nah, untuk sekarang dinas di mana ya? Aku baru mau buka klinik rencananya, iya betul. Jadi kalau misalnya mau buka, maksudnya mau praktek ya harus ada tempat prakteknya dulu gitu. Baru mau buka. On proses sih, tinggal. Proses. Emang pindah, ini dokter sebenarnya di mana tuh dok? Aku dulu di Jakarta, kuliah dulu di Jakarta, terus menikah di Jakarta, terus tinggal di Jakarta. Ya baru pulang ke sini karena kan orang tua kan dua-duanya di sini. Oh aslinya di sini. Tinggal Iya. di mana orang tua tuh dok? Di BK 10. Oh di BK 10, masa dekat lah sama kita ya. Dekat. Benar. Ternyata dokter tuh orang BK 10. Pantas nih kita jarang lihat dokter ya. Iya. Ternyata dokter baru pindah dari Jakarta. Baru pindah dari Jakarta, Oh iya. gitu. Jadi di sini belum pernah dinas ya dok ya? Belum. Belum pernah masuk. Belum. Benar-benar baru mau buka ya dok. Waktu dulu di Jakarta nih dokter kerja di apa tuh dok? Di rumah sakit kah atau di klinik kah? Dulu aku di Jakarta itu kerja di salah satu klinik kecantikan, Oh. gitu. Udah lumayan lama, 5 tahunan, gitu. Pantas Mas Arif kalau klinik kecantikan dokternya aja cantik ya. 1, 2, 3. Wih. Iya benar. Jadi dokter tadi itu mau buka klinik ya dok ya? Iya betul. Boleh nih dok. Waktu pengalaman kemarin nih waktu dokter di klinik kecantikan tuh. Secuil mungkin dok berbagi nih. Mungkin kerjanya tuh apa aja di situ, sedikit aja nih dok nih pengalamannya tuh kerjanya di situ. Jadi kenapa dulu aku mutusin di klinik kecantikan karena kan aku emang sudah berumah tangga ya, Kak. Udah berumah tangga, udah punya anak, jadi emang harus bagi waktu kan sama keluarga juga gitu. Nah, aku mikirnya kenapa aku harus di klinik aja daripada di rumah sakit. Ini kan pilihan ya. Iya, benar. Dan aku nggak nyalahin yang klinik kecantikan, aku nggak nyalahin orang dokter yang kerja di rumah sakit itu nggak nyalahin karena Iya. semuanya pilihan. Jadi prioritasnya aja seperti apa. Karena aku dulu udah kayak koas itu selesai koas itu aku udah punya anak. Jadi pas internship terus aku setelah internship itu kan aku harus ada tanggung jawab juga kan sama keluarga. Jadi makanya aku memutuskan untuk ke kecantikan, karena kalau di kecantikan itu atau di klinik biasa itu dia nggak ada jaga malam. Jadi kalau nggak ada jaga malam berarti nggak ninggalin suami dan anak-anak gitu. Jadi office hour aja gitu. Jadi pengalamannya sih kalau di klinik kecantikan ya pasti enak ya gitu. Maksudnya enak itu dalam arti sesuai passion gitu. Kita milihnya ke jalur yang untuk merawat kulit-kulit si pasien kita gitu. Teman-teman, wis mantap banget ya. Mas Arif mungkin mau tanya Mas Arif. Apa ya? Tanya apa aja boleh. Boleh ya? boleh. Ya. Pengalaman selama kerja. Pengalaman selama kerja sih dulu aku tuh kerja tuh di di kayak Jakarta itu di pusat kotanya. Jadi di situ tuh di mallnya lah ya, di mall Jakarta situ. Nah, pengalamannya sih biasa ya, standar aja. Cuman karena di situ tuh deket gedung DPR MPR. Jadi kalau misalnya ada demo, kita kena imbasnya. Oh, apa tuh dok imbasnya tuh? Macet. Oh. Kita pulang ke rumah itu pasti macet. Bisa 1-2 jaman baru sampai rumah gitu. Berarti itu pengalaman buruk. Pengalamannya iya, Nah, macet. pengalaman baiknya tuh enak tuh di pusat kota Mas Arif ya. Di pusat kota semuanya ada. Ada. Semuanya ada. Benar sekali. Benar sekali Gitu. ya. Ya, tapi tetap dijalani waktu itu dok ya. Tetap dijalani, tapi kan sebenarnya kan kalau misalnya ada demo atau apa itu dari beberapa jam sebelumnya kan udah pasti ada kayak pemberitahuan kan. Jadi kita harus wanti-wanti. Kan pulang harus tepat waktu kan. Setelah pulang itu ya pasti bilang ke suami kayaknya telat nih kita pulangnya karena kan ada demo segala macem jalan ditutup gitu kan. Jadi kita nggak bisa prediksiin kapan sampai rumahnya gitu. Oh gitu deh.
Terus pas demo itu otomatis capek juga dok ya, Capek, macet, lapar, Oke, haus, kalau lapar iya. haus boleh dok kita minum dulu dok ya. Boleh. Kita minum dulu teman-teman. Ayo Mas Arif kita minum dulu ya guys ya. Bisa. Pas banget nih. Pas banget ya. Cuaca panas kita minumnya juga es nih. Wih, mantap banget ya dok ya. Oh ya dok, berbicara tadi dokter mau buka klinik ya. Nih, Iya, nanti betul. itu rencananya dokter mau buka klinik apa? Terus posisinya mau di mana nih kira-kira biar nanti warga Blitang khususnya itu tahu nih dok ya. Nah, di situ ada dokter Gita ternyata main podcast tuh kan seperti itu. Rencananya tuh buka klinik apa sama di mana dok? Karena aku dulunya kerja di klinik kecantikan, jadi pasti aku bukanya klinik kecantikan juga ya, Kak, gitu. Iya, jadi bukanya sesuai pengalaman sebelumnya. Itu aku bukanya di BK9, Kak. Di BK9 di desa? Di Sidodadi, di Jalan Raya Pasar Sidodadi. Gitu. Oh iya, ternyata deket sama rumah aku Mas Arif. Oh iya. Iya. Mas warga BK9 juga. Iya, warga BK9 juga. Sidodadi. Agak dalam. Aku Agak di dalam. Pujo Rahayu. Oh, Pujo Rahayu. aslinya. Oke, Ya. oke. Bener kan, agak dalam Ya, agak dalam. Ya, boleh ya teman-teman nih nanti kalau misalnya mau kecantikan juga boleh nih ke dokter Gita ya di BK9 dok ya. Iya, betul di Ya, BK9. boleh banget ya teman-teman. Terus kalau kegantengan kayak kita nih bisa juga dok masuk klinik situ, boleh juga? Boleh, Oh boleh boleh. Mas Arif. Oh, berarti Boleh. bukan hanya kecantikan ya? Boleh. Jadi maksudnya kecantikan itu kan maksudnya estetik ya. Oh gitu. Semuanya boleh dirawat. Maksudnya nggak yang merubah gimana sih, Iya. kalau di klinik aku nggak yang merubah tapi memperbaiki gitu. benar. Pas banget Mas Arif. Boleh kapan-kapan mampir ya Pak Dokter ya. Jadi kalau grand opening undang-undang kita dok ya. Boleh. Mantap. Lanjut Mas Arif, monggo pertanyaannya. Oh, kita langsung ke motivasi ke anak muda mana? Oh, nanti dulu aku penasaran nih dok. Selain kalau misalnya dokter kan kalau misalnya dinas pakai seragam dokter ya, itu seragam kan ada ya dok ya. Kalau pas dokter nggak pakai seragam tuh Mas Arif, penasaran nggak kegiatan dokter tuh Oh, apa iya, di rumah iya, tuh? iya, iya, benar, Ada nggak sih usaha dokter gitu atau dokter di rumah ada usaha juga nih? Oh, Pas di dokter rumah? nggak pakai seragam dokter nih gitu. Enggak sih, sejauh ini aku emang fokus untuk klinik. Oh gitu. Tapi sebelum kayak kalau nggak pakai seragam dokter ya pasti ngurus anak suami. Oh gitu. Gitu. Kalau suami juga ada usaha di samping klinik aku gitu. apa tuh usahanya? Dia buka counter handphone. Wih, Handphone second. wah, Handphone second, banget laptop. Gitu. Pas. iya. Pas buat apa nih? Pas buat apa? Ya, pas nanti kalau ada Handphonenya rusak, ganti ya. Gitu. Keren. Dokternya langsung promo juga guys. Wow, keren banget ya dok ya. tapi outfitnya Iya, kayaknya juga ya? outfitnya juga. Dokternya maksudnya Iya. maaf. Dokternya juga outfitnya keren juga ya. Keren. Beli di mana ya dok kalau boleh tahu nih dok? Di bajuku kekinian. Wow. Mantap. Ini dari tadi tuh dokter ketika masuk ini pakai apa nih dok namanya? Pakai sweater sama celana kargo. Sweaternya tuh hobi banget dokter ya. Pakai sweater tadi Mas Arif tanya-tanya terus nih ada berapa sih kayak gini nih? Kayaknya suka banget dokter sama sweater di BKK-nya dok ya. Keren. Dari tadi tuh aku masih grogi loh. Kenapa tuh? Jangan grogi. Grogi kenapa? Ya grogi, ya nggak apa-apa. Biasa lah ya kan. Ya maklum ya dok anak muda kayak gini. Oke lanjut Mas Arif, pertanyaan tadi yang tertunda boleh tuh. Itu motivasi untuk anak muda. Oh, Mungkin oke. ada yang mau diungkapkan? Apa ya Mungkin kalau ada yang mau jadi dokter nih kan anak-anak muda yang mau jadi dokter gitu Mas Arif ya. Oke. Oh, boleh dok gimana motivasinya nih dok? Jadi kalau misalnya mau jadi dokter, itu saran aku tuh emang tujuan kalian sendiri. Oh gitu. Keinginan kalian sendiri, karena kan kalau dokter tuh prosesnya panjang ya. Prosesnya nggak hanya 3 tahun selesai, cuman nanti dia setelah 3 tahun atau 3,5 tahun selesai, dia ada koas, setelah koas dia ada internship, setelah internship baru bisa kerja gitu. Jadi emang prosesnya itu sangat panjang. Jadi kalau memang mau jadi dokter, ya memang harus keinginan sendiri gitu, karena kan itu agak susah ya sekolahnya gitu. Nah terus benar-benar kayak belajar sungguh-sungguh. Boleh main nggak apa-apa loh, main tuh boleh, nggak oke. masalah. Tapi ya memang waktunya ujian ya belajar gitu sih. Oh gitu. Gitu. Oh gitu teman-teman ya. Waktunya berarti terkuras untuk belajar gitu. Iya betul. Beda mas ya kayak kita. Kalau kita dok, waktunya terus tuh konten. Wah. Oh iya, tapi kan cuan juga. Wah, iya benar sekali. 1, 2, 3. Sebenar- Wih.
Sebenarnya kan ujung-ujungnya kan emang ke uang ya. Ya, benar, Cuman jalur apapun nggak masalah gitu Ya. kan. Gitu mau dokter, mau konten kreator, mau apapun nggak masalah. Yang penting cita-citanya ya. Iya, benar banget. Mas Arif ada yang mau ditanyakan? Apa ya udah mubeng ini. Sudah ya. Sudah. Oke teman-teman ya, kita berdua sudah nih tanya-tanya sama dokter. Kalau teman-teman ada yang mau ini ditanyakan, boleh langsung ya tulis di kolom komentar. Nanti Benar dokter sekali. jawab ya dok ya. Boleh. Boleh, oke ya teman-teman. Nanti kapan-kapan nanti kita boleh bertemu lagi podcast ini dok ya. Boleh. Banget ya. Oke teman-teman, itulah tadi ya sedikit kita berbagi cerita sama dokter. Kita tanya-tanya Mas Arif ya. Nah, dokternya juga masih muda dan juga seru banget ya sama dokter ya. Seru banget, cuy. Benar sekali. Dokter terima kasih banyak dok Iya, ya. sama-sama, Kak. atas Sama-sama, kesempatannya iya. mampir di podcast kita nih ya. Nanti kalau kapan-kapan podcast lagi siap dok ya. Siap. Oke. Siap. Oke teman-teman, itulah tadi ya sedikit pengalaman kita sama dokter. Boleh nih jangan lupa Mas Arif, apa Mas Arif? Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke, benar banget ya guys ya, supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita ya. Oke, cukup sekian, kita akhiri dok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.